Peluang berinvestasi di Indonesia memang sedang dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah, disertai dengan diberikannya berbagai kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan modal di negeri ini. Bahkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang banyak dibahas akhir-akhir ini juga memberi ruang bagi para penanam modal asing untuk dapat berinvestasi dalam produksi senjata dan peralatan perang NKRI. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Peluang Asing Bisnis Senjata dalam Omnibus Law. Ya, sejak disahkannya Omnibus Law Omnibus Ciptaker pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR beserta pemerintah, undang-undang ini memang banyak mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Banyak masyarakat dari berbagai golongan juga berusaha memahami serta mengamati tiap bulir maupun isi dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Ciptaker tersebut karena tiap isinya diyakini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Bahkan terkini juga beredar kabar bahwa dalam Undang-Undang Ciptaker ini juga memungkinkan para penanam modal asing dapat berinvestasi di Indonesia dan masuk ke sektor private sekalipun seperti sektor pertahanan. Untuk ruang investasi yang dibuka dalam sektor pertahanan, yakni para pemodal asing tidak dilarang untuk memberikan dana investasinya guna pengembangan industri senjata dan peralatan perang di Indonesia. Dan juga memang hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ciptaker yang berbunyi, di sini semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, dalam ayat selanjutnya yakni di pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Ciptaker juga tak nampak adanya larangan atau ketentuan bagi para investor asing agar tidak memasuki industri senjata dan juga peralatan perang Indonesia. Walau memang dalam pasal juga dicantumkan memang larangan untuk masuk pada industri senjata kimia. Tapi untuk industri senjata lain seperti senjata api maupun bahan peledak tidak dicantumkan dalam daftar industri yang dilarang untuk dimasuki oleh para investor asing. Dalam pasal 12 Undang-Undang Ciptaker ini juga disebutkan adanya bidang usaha yang tertutup atau tidak diperbolehkan investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang-bidang tersebut. Keenam, bidang tersebut adalah memang yang pertama ada bidang usaha budidaya dan industri narkotika golongan 1, lalu juga ada bidang usaha perjudian dan juga kasino. Selanjutnya ada larangan untuk tidak berinvestasi pada bidang penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam peraturan, lalu juga ada tentang pemanfaatan ataupun pengambilan koral ataupun karang dari alam juga dilarang untuk dijadikan bidang usaha investasi asing. Selanjutnya pelarangan terhadap industri yang membuat bahan perusak lapisan ozon serta larangan pula terhadap industri pembuatan senjata kimia. Ya, jelas sudah, begitu tidak ada lagi ketentuan asing dilarang masuk pada industri senjata, khususnya senjata lain yang bukan termasuk senjata kimia. Padahal pada pasal sebelumnya atau sebelum terdapat Undang-Undang Cipta Kerja ini memang terdapat pelarangan yang ditulis jelas bahwa tidak diperbolehkannya asing untuk berinvestasi pada industri senjata tanah air. Seperti apa bunyi pasal tersebut bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini adanya Omnibus Law ini memang tak lain bertujuan untuk membenahi regulasi demi peningkatan iklim dan daya saing investasi di Indonesia. Perhatikan bahwa terdapat kata membenahi di dalamnya, tentu juga terdapat pasal-pasal yang harus terreduksi dari undang-undang sebelumnya ke dalam undang-undang yang terangkum dalam Omnibus Law. Di slide kedua ini saya akan coba membandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan juga Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Di awal pembahasan saya juga sudah membacakan bulir pasal, yakni pasal 12 Undang-Undang Ciptaker terkait penanaman modal yang mana dalam isi pasal tersebut tidak dijelaskan adanya larangan berinvestasi bagi para investor untuk masuk dalam industri di sektor pertahanan RI dan khususnya industri pembuatan senjata dan peralatan perang. Namun ternyata di undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 begitu dituliskan dengan jelas adanya pelarangan atau ketentuan investor asing tak boleh masuki investasi pada sektor tersebut. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini juga berbunyi memang bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah yakni produksi senjata, mesyu atau alat peledak di sini juga ada dan peralatan perang. Dan juga di bulir B-nya bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Jadi juga nampak jelas ada isi yang tereduksi dalam Undang-Undang Ciptaker, khususnya terkait dilarangnya asing untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi dalam produksi senjata, mesyu, alat peledak, dan peralatan perang
tanah air. Dan juga Anda sudah begini, sebenarnya apa sih yang akan menjadi dampak begitu apabila asing masuk dalam industri senjata tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini menurut pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini, perubahan bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat memungkinkan investor asing dapat berinvestasi penuh guna memenuhi kebutuhan industri pertahanan tanah air. Bahkan menurutnya, kondisi tersebut juga dapat berimplikasi baik bagi sektor pertahanan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurutnya beban permodalan untuk membangun begitu ataupun membuat jaring pasokan komponen industri pertahanan akan terbantu dengan modal asing. Lalu dampak positif lain jadi dengan masuknya asing dalam industri senjata tanah air juga dinilai dapat memberikan transfer of technology dan juga memang di antara kedua belah pihak. Namun perlu juga diperhatikan di sini bahwa bukan hanya memandang dari segi investasinya saja, akan tetapi dengan adanya perubahan pasal ini juga dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif pula bagi Indonesia. Kita ketahui pula pada dasarnya adanya investasi asing tentunya secara tak langsung kita juga mempersilahkan negara lain untuk masuk ke dalam ruang-ruang yang ada di dalam negeri ini. Dan juga memang tak terkecuali ruang paling penting ataupun ruang paling private yaitu sektor pertahanan Republik Indonesia. Dan hal ini juga dapat diartikan bahwa Indonesia juga sudah mulai membuka pintu-pintu yang semula tertutup begitu. Bahkan ruangan yang paling tersembunyi juga terpaksa harus diperlihatkan. Nah, di sini diperlihatkannya adalah kepada investor asing. Maka dari itu hal tersebut juga dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan dalam presentasi kali ini adalah terbukanya peluang investasi yang besar di Republik ini memang sangatlah baik untuk kondisi ataupun untuk menopang kondisi perekonomian apalagi saat ini sedang terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun semoga pemerintah juga telah mempertimbangkan begitu segala resiko yang ada agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan di kemudian hari serta malah dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.